Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zariski. Saya dari kelas MJ502. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UAS Manajemen Risiko tentang studi kasus alasan perusahaan pecat karyawan Gen Z akibat mabuk game kerja tak produktif. Identifikasi sektor bisnis yang terdampak. Sektor sektor yang terdampak adalah sektor manufaktur karena produktivitas tenaga kerja yang rendah mempengaruhi efisiensi dan daya saing produk. Industri manufaktur di Indonesia memiliki tertantangan untuk berkompetensi dengan negara-negara seperti Singapura, Brunei, dan Malaysia. Teknologi, inovasi dan produktivitas rendah bisa mempengaruhi sektor teknologi yang memerlukan tenaga kerja berkualitas dan berkompeten untuk menciptakan produk dan layanan berbasis teknologi, yaitu yang teridentifikasi ya adalah pendidikan dan pelatihan. Sektor pendidikan vokasi seperti yang dijelaskan dalam artikel ini juga terdampak karena kualitas pendidikan vokasi perlu ditingkatkan agar tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dan dengan kebutuhan industrinya. Jenis risiko SDM yang dihadapi seperti motivasi dan produktivitas yang rendah. Motivasi dan produktivitas yang rendah. Produktivitas tenaga kerja yang rendah menjadi salah satu masalah besar. Hal ini mempengaruhi kualitas dan kuantitas output yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Karyawan mungkin merasa kurang termotivasi atau tidak mendapatkan kecukupan pelatihan yang relevan. Selanjutnya, kurangnya keterampilan dan kompetisi. Banyak tenaga kerja di Indonesia belum memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar global, yang berdampak pada rendahnya produktivitas ini, termasuk sektor manufaktur dan industri berbasis teknologi tinggi. Ketidaksesuaian dengan teknologi baru. Tenaga kerja Indonesia terkadang kurang familiar dengan tren industri 4.0, seperti otomatisasi dan digitalisasi yang membatasi produktivitas dan dalam sektor-sektor tertentu. Analisis menggunakan konsep manajemen risiko, identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko SDM. Identifikasi risiko. Risiko keterampilan rendah, tenaga kerja di sektor-sektor tertentu seperti manufaktur dan teknologi tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan produktivitasnya. Yang kedua, risiko demotivasi. Banyak karyawan merasa kurang termotivasi karena kurangnya peluang perkembangan diri atau kompensasi yang tidak sesuai dengan produktivitas mereka. Penilaian risiko. Dampak risiko ini mempengaruhi output daya saing industri dan mendapatkan negara di sektor-sektor terkait. Dua, memungkinkan terjadi mengingat jumlah tenaga kerja dengan keterampilan rendah masih signifikan serta adanya kurangnya pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Risiko ini memungkinkan besarnya tingginya produktivitas mereka. Analisis menggunakan konsep manajemen risiko, identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko SDM. Selanjutnya itu mitigasi risiko. Pelatihan dan pengembangan SDM, pemerintah perlu dan sektor industri perlu memperkuat sistem pendidikan, vokasi, dan program pelatihan keterampilan teknis yang sesuai dengan perkembangan industri. Selanjutnya, peningkatan sistem intensif dan penghargaan. Perusahaan dapat meningkatkan motivasi dengan memberikan insentif yang lebih baik termasuk peningkatan kesejahteraan dan pengakuan atas kontribusi karyawan. Selanjutnya, mengimplementasikan teknologi dan otomatisasi. Pengembangan SDM yang mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru akan meminimalkan gap produktivitas. Selain itu, program pelatihan seperti Lean Manufacturing Kaizen dan 5S bisa meningkatkan efisiensi kerjanya. Strategi mitigasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mengatasi resiko SDM. Pengembangan SDM berkelanjutan, perusahaan harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk memastikan tenaga kerja mereka dapat mengikuti pengembangan teknologi industri. Ini juga mencakup pelatihan untuk pengelolaan SDM yang lebih efektif. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas seperti implementasi sistem otomatisasi dan digitalisasi dalam proses produksi dapat membantu meningkatkan produktivitas tanpa bergantungnya sepenuhnya pada tenaga kerja yang terbatas keterampilannya.
Program penghargaan dan insentif memberikan penghargaan atau bonus karyawan yang menunjukkan produktivitas tinggi, partisipasi program pelatihan, dan meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan perusahaan dapat bermitra dengan sekolah, vokasi, dan universitas untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap terjun ke industri dengan keterampilan yang dibutuhkan. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dan pemerintah bisa mengurangi risiko terkait dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan memajukan sektor industri di Indonesia. Terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.